Aku pernah mengira rahasiaku akan terkubur selamanya di dunia maya yang gelap itu. Sampai malam itu, ketika pesan dari akun tanpa oto muncul di Grindr, "Ardi, kita perlu bicara." Ini Om Budi. Jantungku berhenti berdetak seketika. Nama lengkapku Ardi Pratama, 23 tahun, tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Selatan. Ayahku meninggal saat aku masih SMA, meninggalkan ibu dan aku berdua. Sejak itu Om Budi, sahabat ayah sejak kuliah, menjadi seperti keluarga. Dia sering datang ke rumah, membantu biaya kuliahku, bahkan mengajak kami liburan ke Bandung atau Anyer. Bagi orang luar, Om Budi adalah paman yang baik hati, pria mapan berusia 42 tahun, punya istri dan 2 anak perempuan yang sudah remaja. Tapi bagiku, sejak remaja, dia lebih dari itu. Tatapannya yang hangat, senyumnya yang selalu membuatku salah tingkah, suaranya yang dalam saat memanggil namaku, semua itu membuat hatiku bergetar diam-diam. Aku tahu orientasiku sejak SMP di tengah masyarakat yang masih memandang sebelah mata, aku menyembunyikannya rapat-rapat. Tidak ada teman curhat, tidak ada pacar. Hanya aplikasi seperti Grindr yang menjadi pelarian. Di sana aku bisa menjadi diri sendiri, meski hanya lewat chat dan oto tanpa wajah. Aku hati-hati sekali, oto dada saja, lokasi dipalsukan sedikit, nama samaran. Tak pernah bertemu siapapun. Itu cukup untuk meredakan kesepian yang menggerogoti. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku sedang rebahan di kamar, scrolling proil seperti biasa. Pesan itu datang tiba-tiba. Aku membacanya berkali-kali, berharap itu hanya mimpi buruk. Om Budi. Bagaimana mungkin? Aku langsung blokir akun itu, matikan ponsel, dan tarik selimut sampai ke kepala. Tubuhku gemetar. Apa dia benar-benar tahu? Atau hanya kebetulan nama? Tapi Ardi bukan nama umum di aplikasi itu. Dan Om Budi, siapa lagi yang memanggilku begitu? Pagi harinya aku bangun dengan mata sembab. Ibu menelepon, mengajak makan malam di rumahnya karena Om Budi datang dari luar kota. Om Budi kangen katanya, sudah lama nggak ketemu kamu. Suara ibu ceria, tak tahu badai yang sedang melanda hatiku. Aku ingin menolak, tapi bagaimana caranya tanpa curiga? Malam itu aku datang dengan wajah datar. Rumah kami di kawasan Tebet masih sama, halaman kecil dengan pot bunga melati yang ayah tanam dulu. Om Budi sudah duduk di ruang tamu mengobrol dengan ibu. Saat melihatku, senyumnya melebar seperti biasa. "Ardi, sudah gede ya kamu sekarang." Dia berdiri peluk aku erat seperti paman biasa. Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda, pelukannya lebih lama, tangannya mengusap punggungku pelan. Atau itu hanya perasaanku? Sepanjang makan malam, aku diam 1000 bahasa. Ibu sibuk bercerita tentang pekerjaannya, Om Budi menimpali dengan tawa. Matanya sesekali menatapku dalam-dalam, seolah menyimpan rahasia. Setelah ibu masuk ke dapur mencuci piring, dia akhirnya angkat bicara. Kita ngobrol sebentar di teras yuk." Jantungku berdegup kencang. Kami duduk di bangku kayu tua itu. Hujan gerimis mulai turun lagi. Om Budi menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam. "Kamu tahu kenapa aku chat kamu di aplikasi itu?" Suaranya pelan tapi tegas. Aku menggeleng pura-pura bodoh. "Om, itu salah orang kali." Dia tertawa kecil tapi bukan tawa bahagia. "Ardi, aku bukan bodoh. Oto dadamu yang ada tahi lalat di bawah puting kiri itu. Aku ingat betul. Kamu pernah buka baju waktu renang di Anyer tahun lalu." Tubuhku membeku. Dia tahu. Semua rahasiaku terbongkar. "Om, jangan bilang ibu ya," bisikku lirih, air mata mulai menggenang. Om Budi mematikan rokoknya, menatapku lama. "Aku nggak akan bilang siapa-siapa. Tapi aku harus jujur sama kamu." Dia menarik napas panjang.
Aku juga sama, Ar. Sejak dulu, dunia seolah berhenti berputar. Om Budi, pria yang kukagumi sejak kecil, sahabat ayahku, punya istri dan anak, sama sepertiku. Dia bercerita pelan. Sejak kuliah, dia sudah merasakan tarikan itu. Menikah karena tekanan keluarga, punya anak untuk menutupi. Aku bahagia dengan keluargaku, Ar. Tapi ada bagian diriku yang selalu kosong. Matanya berkaca-kaca. Dan saat melihat profilmu, aku shock. Tapi juga lega. Ternyata aku nggak sendirian. Malam itu kami bicara panjang. Bukan tentang nasu, tapi tentang rasa sakit yang sama. Diskriminasi halus dari masyarakat, rasa bersalah pada keluarga, kesepian di tengah keramaian Jakarta. Om Budi memegang tanganku pelan. Aku nggak mau kamu menderita sendirian seperti aku dulu. Aku pulang dengan hati campur aduk. Takut, tapi juga hangat. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang mengerti. Beberapa minggu setelah pengakuan itu hubungan kami berubah. Om Budi sering mengajakku jalan, katanya seperti paman dan ponakan biasa. Tapi di balik itu ada tatapan yang lebih dalam, pesan malam yang penuh perhatian. Sudah makan belum, Ar? Hati-hati di jalan. Hal-hal kecil yang membuatku tersenyum sendiri. Suatu hari, dia mengajakku ke rumahnya di saat istri dan anak-anaknya sedang ke rumah mertua di Bandung. Cuma ngobrol aja, katanya di telepon. Aku ragu, tapi akhirnya datang. Rumahnya besar, mewah, dengan kolam renang kecil di belakang. Kami duduk di ruang keluarga, minum kopi. Obrolan ringan berubah jadi curhat panjang. Aku takut, Om, kataku. Takut kalau ini salah. Om sudah berkeluarga. Dia mengangguk pelan. Aku juga takut. Tapi perasaan ini sudah lama aku pendam. Dia cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia hampir bunuh diri karena tekanan masyarakat. Di Indonesia ini, Ar, kita seperti hidup di dua dunia. Satu untuk keluarga, satu untuk diri sendiri. Malam itu untuk pertama kalinya, kami saling peluk bukan sebagai paman dan ponakan. Pelukan hangat, penuh pengertian. Tak ada yang lebih. Kami tahu batasnya. Tapi itu cukup membuat hatiku penuh. Hubungan kami berkembang pelan. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di Kemang atau di mobil saat hujan. Bicara tentang mimpi, tentang rasa sakit. Om Budi menjadi tempatku bersandar. Dia bilang, kamu membuat aku merasa hidup lagi, Ar. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari istri Om Budi, Tante Rina, mulai curiga. Kenapa akhir-akhir ini sering keluar malam, tanyanya. Om Budi bohong bilang ada proyek kantor. Tapi Tante Rina bukan orang bodoh. Dia mulai memeriksa ponsel suaminya saat tidur. Aku tahu ada masalah saat Om Budi tak balas pesanku berhari-hari. Akhirnya, dia telepon malam-malam, suaranya gemetar. Ar, Tante tahu. Hatiku jatuh. Tahu apa, Om? Semua. Dia lihat chat kita. Tante Rina marah besar. Bukan karena selingkuh dengan perempuan, tapi dengan laki-laki, ponakan suaminya sendiri. Kamu malu-maluin keluarga, teriaknya. Anak-anak mereka mendengar keributan, menangis. Om Budi diam saja, tak membela diri. Besoknya ibuku telepon. Ardi, Tante Rina datang ke rumah tadi. Dia bilang kamu dan Om Budi. Suara ibu bergetar. Itu bohong kan, Nak? Aku tak bisa jawab. Hanya menangis di telepon. Rahasia kami terbongkar. Keluarga besar heboh. Om Budi dipaksa cerai, anak-anaknya tak mau bicara dengannya. Ibu menangis berhari-hari, tak percaya anaknya begitu. Aku dikucilkan, tetangga mulai bisik-bisik. Om Budi pindah ke apartemen kecil. Kami bertemu lagi di tengah puing-puing kehidupan yang hancur.
Makan aku katanya. Ini salahku. Tapi aku peluk dia. Bukan salah siapa-siapa, Om. Ini masyarakat kita yang salah. Beberapa bulan setelah badai itu, hidup kami berubah total. Om Budi bercerai, kehilangan hak asuh anak. Dia jarang tersenyum lagi, matanya selalu sayu. Kerjaannya terancam karena rumor di kantor. Mending keluar saja, katanya suatu hari. Kami duduk di warung kopi pinggir kali, jauh dari mata orang. Aku sendiri kuliah terbengkalai. Ibu tak mau bicara denganku, pindah ke rumah kakaknya di Bogor. Aku malu, katanya sebelum pergi. Hanya itu. Aku sendirian di kontrakan, makan mie instan hari-hari. Tapi di tengah kegelapan, kami saling menguatkan. Om Budi ajak aku tinggal bersamanya di apartemen. Kita mulai dari nol, Aku setuju. Untuk pertama kalinya, kami hidup bersama sebagai pasangan, meski tak berani bilang begitu ke orang lain. Kami kerja serabutan. Om Budi buka usaha kecil online, aku lanjut kuliah sambil partime. Malam hari, kami duduk di balkon, lihat lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Kamu nggak nyesel, Om? Tanyaku suatu malam. Dia geleng kepala. Nggak. Kamu yang membuat aku berani jadi diri sendiri. Tapi konflik belum selesai. Anak sulung Om Budi, Dita, datang tiba-tiba. Papa kok tega sih sama mama, jeritnya. Dia lihat aku di apartemen, matanya penuh kebencian. Ini gara-gara dia ya. Om Budi peluk anaknya, menangis. Makan papa, nak. Papa salah. Dita pergi tanpa ma. Tapi itu membuka luka lama. Om Budi mulai minum, diam-diam menangis malam-malam. Aku kehilangan anak-anakku, Aku peluk dia erat. Kita akan baik-baik saja, Om. Suatu hari ada yang lebih buruk. Keluarga besar ayahku mengadakan pengajian, mengundang dukun untuk mengobati aku. Mereka telepon, paksa aku datang. Kamu sakit, Harus diruyah. Aku tolak, tapi mereka datang ke apartemen bawa ibu. Ibu menangis di depan pintu. Pulang, nak. Kita obati. Om Budi berdiri di sampingku, pegang tanganku. Dia nggak sakit, Bu. Kami bahagia begini. Keributan besar. Tetangga apartemen lihat, bisik-bisik. Akhirnya, mereka pergi dengan hati hancur. Ibu tak pernah hubungi lagi. Malam itu Om Budi ambruk. Aku nggak kuat, Mungkin lebih baik kita pisah. Kata-katanya seperti pisau. Aku menangis. Jangan, Om. Kita sudah jauh sekali. Krisis itu membuat kami hampir putus. Om Budi menarik diri, jarang bicara. Aku takut kehilangan dia. Akhirnya, aku ajak dia ke Yogyakarta, tempat kami pernah liburan bareng ayah dulu. Kita butuh udara segar, Om. Di sana, di bawah pohon beringin keraton, kami bicara dari hati ke hati. Aku takut merusak hidupmu, katanya. Kamu masih muda. Aku pegang tangannya. Hidupku justru mulai saat bersamamu. Perlahan dia membaik. Kami kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Om Budi hubungi anak-anaknya lagi, kirim pesan minta maaf. Dita balas, meski dingin. Papa jahat. Tapi itu awal. Kami gabung komunitas underground di Jakarta. Di sana, kami temui banyak cerita serupa, pria menikah yang keluar, anak muda dikucilkan keluarga. Kami saling dukung. Untuk pertama kalinya, aku merasa tak sendirian. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang teman di komunitas yang kami percaya, sebarkan foto kami ke grup keluarga besar. Ini bukti Ardi dan Om Budi. Heboh lagi. Media lokal kecil angkat meski tak sebut nama jelas. Om Budi depresi berat. Semua gara-gara aku, katanya. Aku yakinkan kita hadapi bersama.
Puncaknya saat Tante Rina datang lagi bawa anak-anak. Papa, kami mau ketemu. Om Budi menangis bahagia. Mereka peluk lama. Dita lihat aku, matanya masih ragu. Tapi dia bilang kalau papa bahagia, aku coba terima. Perlahan rekonsiliasi terjadi. Tante Rina tak ma sepenuhnya, tapi setuju anak-anak boleh hubungi ayahnya. 2 tahun berlalu. Kami masih bersama, hidup sederhana tapi penuh cinta. Om Budi buka kai kecil di pinggiran jadi tempat nongkrong komunitas. Aku lulus kuliah, kerja di Ngo Adokasil. Ibu akhirnya hubungi lagi. Ibu kangen, nak. Kami bertemu di rumah lama. Ibu peluk aku erat. Ibu salah. Ibu takut kehilangan kamu. Om Budi datang juga. Ibu peluk dia. Makan ibu, Bud. Keluarga perlahan terima. Bukan sepenuhnya, tapi cukup. Anak-anak Om Budi sering datang ke KAE, main dengan kami. Tapi ada satu pengkhianatan terakhir. Teman lama ayah yang dulu sahabat dekat Om Budi sebarkan rumor buruk. Budi merebut ponakan sendiri. Itu sakit sekali. Om Budi hampir menyerah lagi. Kami hadapi dengan tegar. Biarkan mereka bicara, kataku. Yang penting kita bahagia. Cinta kami tumbuh dalam badai. Bukan cinta muda yang membara, tapi cinta dewasa yang penuh pengertian, pengampunan. Kini di usia 28 aku duduk di balkon apartemen baru kami, lihat Jakarta yang ramai. Om Budi, kini panggil Budi saja, peluk aku dari belakang. Terima kasih sudah bertahan, sayang. Kami menikah diam-diam di luar negeri, meski tak diakui di Indonesia. Cukup bagi kami. Kami adopsi anak yatim dari panti asuhan, beri kasih yang tak pernah kami dapat dari masyarakat. Pesan ceritaku, cinta tak salah, yang salah adalah prasangka. Di negeri yang masih keras ini, kami pilih bahagia dengan cara kami. Mungkin ada yang jude, tapi kami punya satu sama lain. Dan rahasia yang dulu hampir menghancurkan, kini jadi awal dari kehidupan baru. Penuh luka, tapi juga penuh harapan. Karena cinta sejati selalu menemukan jalan.